lagi berandai-andai seandainya aku tuh denada. Tapi ini kejadian ini di awal nih, waktu si Reza baru muncul di permukaan di publik. Ini yang akan aku jawab dengan muka sedih, konferensi pers dong ya. Terus aku bakalan jawab kayak gini. Bener sekali, Reza adalah anak kandung saya. Ketika saya masih muda dulu, saya melakukan banyak kesalahan. I made a lot of mistakes. Salah satunya adalah saya hamil di luar nikah. Saya melahirkan seorang putra ganteng yang akhirnya diadopsi oleh keluarga siapa tuh ya namanya, oleh Ibu Ratih, tante saya sendiri. Saya dengan berat hati dan keluarga memberikan Reza kepada Tante Ratih agar diurus, dididik, dijadikan bla 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 bla. Karena saya yakin benar Tante Ratih pasti akan bla 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 bla. Nah, terus dua lagi lah kesedihan. Pokoknya intinya gini, saya meminta maaf sekali. Kenapa saya tidak menghubungi Reza? Karena saya melihat bahwa Reza dididik, diurus dengan sangat baik, diakui sebagai anak kandung. Saya tidak ingin mengganggu kebahagiaan dari Tante Ratih dan ini gitu ya. Terus udah gitu kan ngomong masalah mobil nih, masalah mobil tuh sebenarnya ada miskomunikasi antara antar keluarga besar saya dan keluarga besar Reza. Saya harap ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jujur, saya sebagai ibu kandung Reza, saya sangat merindukan. Saya ingin memeluk Reza sebagaimana selayaknya seorang ibu kepada anak. Bla 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 bla. Tapi itu kan seandainya saya jadi denada dan itu kejadian-kejadian yang sebelumnya. Tapi kan sekarang mah udah kadung. Ya, dia nggak mau muncul di publik, sekalinya muncul kemarin malam nangis. Gue bingung, kenapa nggak ada cancel culture sih? Tahu nggak, ini seluruh ibu di Indonesia hatinya sakit. Jadi yang sakit itu kan Reza, ya. Tapi tahu nggak, seluruh ibu di Indonesia, ibu-ibu yang waras tentunya, hatinya tuh sakit, hatinya with Reza. Nah, sebenarnya kalau dari awal dia mengakui dari awal ya, dan ya udahlah sok-sok acting bahwa ini adalah miskomunikasi, bahwa saya juga sangat merindukan Reza walaupun sebenarnya kamu enggak, ya whatever lah ya. Ini nggak akan sampai sebegininya gitu loh ya. Aduh, kayak nggak tahu aja netizen sekarang yang nggak terkenal aja bisa jadi terkenal, apalagi kamu yang udah terkenal. Nah ini nih ya Denada ya, kamu tuh harus minta maaf sama Reza dan sama keluarganya Ibu Ratih yang udah ngegedein Reza. Kalau kamu intinya masih mau cari simpati publik, nggak usah tuh nuntut balik si Reza, ngasih, gue juga udah ngasih rumah, udah ngasih ini. Jangan. Ini kalau aku jadi kamu, aku bakal jawab begini nih. Ini untuk keperluan pers ya, mengenai hati mah siapa yang tahu. Ini aku udah bikinin skripnya, dibantu ChatGPT. Tapi kamu mau jangan baca skrip ya, ini kan aku, ini makan kalau aku ya. Begini ya, saya menyadari bahwa persoalan ini telah melukai banyak pihak, terutama anak yang harus tumbuh dengan pertanyaan dan beban yang seharusnya tidak ia tanggung. Untuk itu saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya. Oke. Terus lanjut ya. Tapi mukanya harus sedih ya, Saya mengakui ada keputusan saya di masa lalu yang keliru dan berdampak sangat panjang. Dan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab saya. Jadi lu jangan nyalahin mak lu tuh, mama almarhum mama kamu yang ngasih Reza ke ininya bla bla bla. Jangan kamu salahin. Pokoknya salahin aja diri kamu sendiri, oke? Terus ini penting juga. Saya juga meminta maaf kepada keluarga yang telah membesarkan dan melindungi anak tersebut dengan penuh pengorbanan. Mama Ratih, jangan lupa minta maaf ya. Dan saya meminta maaf juga kepada anak saya Aisyah dan keluarga besar saya. Nah itu tuh kakak kamu lah, adik kamu lah, Muhammad, Riko ya, siapapun itu.
Saya meminta maaf karena keputusan masa lalu saya menyeret mereka ke situasi yang tidak mereka pilih. Mantep banget lah kata-katanya ya. Terus bilang kalau secara hukum dan proses yang berjalan akan saya hadapi dengan terbuka. Oke. Namun sebagai manusia dan seorang ibu, saya tidak ingin bersembunyi di balik proses hukum semata. Saya ingin bertanggung jawab dengan cara yang bermartabat dan manusiawi. Nah, kan selama ini lagi nggak manusiawi, jadi kamu ingin memperbaiki. Oke. Terus selanjutnya kamu minta maaf juga ke masyarakat karena sudah membuat ricuh seperti ini ya. Kepada masyarakat, saya meminta maaf karena persoalan pribadi ini menimbulkan kegaduhan. Saya menerima segala penilaian publik, ya, dan berharap diberi ruang untuk memperbaiki apa yang seharusnya saya perbaiki. Dah cakep dah, udah ya. Karena orang Indonesia itu pemaaf. Jadi kamu ngomong gini ngambil simpati publik, dimaafin, dijamin dimaafin.